senang dan sehat ya. Wah, itu yang kita harapkan semua ya. Pasti. Kakak sekolah minggu berharap adik-adik sehat selalu di rumah ya. Nah, kakak adik, Ya. kita kan sekarang mau mulai sekolah minggu nih. Ya. Gimana kalau kita ajak adik-adik untuk bernyanyi? Setuju. Oke. Kita nyanyi yuk. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ya, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami sangat terima kasih dan mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau telah berikan kepada kami semua. Pagi hari ini kami bersama-sama untuk ibadah sekolah minggu kelas besar. Berkati kami Tuhan dari awal hingga akhir, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Halo Kak Ade. Halo kakak. Kalau Kak Ade dicintai sama Tuhan seneng nggak? Seneng banget Kak. Sama kayak ini juga seneng dicintai Setuju sama kakak. Tuhan. Tapi kalau adik-adik sendiri bagaimana ya? Cinta nggak sama Tuhan kira-kira adik-adik Kak Ade? Pasti juga. Pasti Kak. cinta ya, makanya ikutan sekolah minggu terus ya Kak Ade ya. Terus bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan? Dengan menuruti perintah Tuhan. Wah. Taat perintah Tuhan kakak. Bagus banget itu. Iya. Kalau gitu, mari kita nyanyikan tanda cinta kita kepada Tuhan. Lagunya Ku Jatuh Cinta Padanya ya. Oke. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indahlah semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi.
siapkan hati kita, Ya. kita nyanyi dulu Kak ya. Oke. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkatilah kakak-kakak yang akan mengajar kami tentang firman hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Kak Surya berharap teman-teman, adik-adik di rumah dalam kondisi sehat. Adik-adik, kita mengucap syukur pada Tuhan ya, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Daniel. Kita mau baca kitab Daniel. Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Diceritakan di ayat ini pada zaman dahulu kerajaan Babel berperang melawan kerajaan Yehuda. Apa yang terjadi? Kerajaan Yehuda kalah. Nah, karena kalah, maka sebagian dari harta benda kerajaan Yehuda harus dibawa dan diserahkan kepada kerajaan Babel. Tidak terkecuali ya, peralatan-peralatan, perkakas-perkakas peribadatan bangsa Yehuda. Nah, setelah dibawa nih, si Raja Babel, namanya Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar bertitah. Dia memerintahkan kepada kepala istana, namanya Aspenas. Dia bilang kayak gini, "Hei Aspenas, bawalah orang-orang dari bangsa Israel yang keturunan raja dan keturunan bangsawan untuk dididik di kerajaan Babel." Persyaratan selanjutnya apa? Persyaratan selanjutnya ada syarat-syaratnya, bukan hanya keturunan raja dan bangsawan. Nah, kita mau baca di ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja
dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdi. Ya, ternyata dia mau dijadikan pelayan raja. Siapa ya kira-kira dari beberapa orang yang terpilih dan dijadikan pelayan raja itu, tapi harus dididik dulu gitu ya. Nah, kita mau baca di ayat yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Jadi ada 4 tokoh namanya Daniel, Misael, Hananya, dan Azaria. Dia dibawa ke kerajaan Babel untuk dididik selama 3 tahun untuk diajari berbagai-bagai ilmu, di berbagai-bagai pengetahuan. Nah, selama 3 tahun ini ternyata ada strategi dari kerajaan Babel untuk kepada orang-orang yang dia didik itu agar kepercayaan mereka kepada Tuhannya beralih dan mau menyembah dewa-dewanya. Caranya bagaimana? Caranya adalah si raja itu bilang, orang-orang yang dari kerajaan, dari bangsa Israel itu harus makan santapan raja. Santapan raja itu enak. Santapan raja itu tidak semua orang diberikan kesempatan untuk makan. Harusnya mau ya, tapi Daniel dan ketiga temannya nggak mau dia. Loh, Kasur, kenapa nggak mau? Kan tadi dibilang bergizi, terus sehat, terus tidak semua orang boleh makan makanan raja. Tunggu dulu. Kenapa Daniel dan ketiga temannya nggak mau makan makanan raja? Ternyata makanan santapan raja itu adalah makanan yang sebelumnya dipersembahkan kepada dewa-dewa bangsa Babel. Nggak mau dong. Daniel dan ketiga temannya harus menyakiti hati Tuhan, harus menduakan hati Tuhan, harus berpaling dari Tuhan, tidak setia lagi, nggak mau. Dia tetap berpegang teguh pada kepercayaannya, dia tetap nggak mau makan makanan raja. Terus apa yang dia makan? Makanan yang dia makan adalah sayur-sayuran dan air. Nah, tahu nggak? Kalau zaman dahulu, tidak mengikuti perintah dari raja itu, harus dihukum. Berarti Daniel dihukum dong. Oh, tunggu. Daniel nggak dihukum. Daniel punya strategi. Karena apa? Ternyata Tuhan mengasihi Daniel dan memberikan hikmat tentunya. Dia punya strategi. Strateginya begini. Di ayat yang ke-12 dan ke-13. Kita mau baca bareng-bareng ya. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Jadi selama 10 hari dibandingkan makan yang orang yang makan makanan raja dan Daniel dan ketiga teman-temannya itu yang makan sayuran. Ternyata setelah 10 hari hasilnya adalah Daniel dan ketiga teman-temannya itu lebih sehat. Singkat cerita, selama 3 tahun proses pembelajaran, proses pendidikan itu telah dilalui dan hasil seleksinya dilakukan. Dan hasil seleksinya menyebutkan, kita mau baca ayat yang ke-20 ya. Hasilnya adalah dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan ke raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Jadi Daniel dan ketiga temannya lolos seleksi dan dia pada akhirnya menjadi pelayan raja. Dan nama mereka berganti. Daniel menjadi Beltasar, kemudian Hanaya menjadi Sadrak, kemudian Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego.
Nah, begitu ceritanya. Nah, Kak Suryo, dari cerita ini ada apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, hari ini Kak Suryo ingin menyampaikan beberapa hal dari cerita tentang Daniel di Istana Babel. Yang pertama, adik-adik mau kan punya kemampuan, kepandaian, keperawakan yang baik, kemudian sesuatu hal yang istimewa seperti Daniel? Wah, pasti mau dong. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang itu diberikan kepandaian sama Tuhan? Jawabannya adalah semua adik-adik di sini, Kak Suryo, dan semua kakak-kakak, semua anak-anak Tuhan diberikan kepandaian, diberikan kepintaran. Tetapi ada tetapinya. Kepintaran, kepandaian setiap orang itu berbeda-beda. Percayalah bahwa kalian semua mendapatkan kepintaran dan kepandaian dari Tuhan. Nah, ada yang pintar musik, ada yang pintar menyanyi, ada yang pandai di bidang olahraga, ada yang pandai di bidang pelajaran, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada yang matematika. Jadi, saya sering sampaikan bahwa setiap dari kita itu punya kepintaran masing-masing, dan jangan rendah hati, jangan takut bahwa walaupun kita nggak bisa matematika, tapi Tuhan memberikan kepintaran pada kita di hal yang lain, dan itu pasti. Hal yang kedua, dari cerita Daniel ini kita belajar bahwa dia setia. Daniel tetap setia walaupun kerajaan Babel, orang istana menjerumuskan dia untuk berpindah kepercayaan kepada dewa-dewa bangsa Babel. Tapi pada akhirnya Daniel dan teman-temannya tetap berpegang teguh. Oleh sebab itu, adik-adik, dari cerita ini, Kak Suryo ingin ingatkan, tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan, agar tidak menyakiti hati Tuhan, tidak membuat Tuhan menjadi kecewa. Dan Tuhan senantiasa memberikan kasih sayang kepada kalian semua. Caranya bagaimana? Salah satunya, dengar-dengaran sama orang tua. Karena orang tua itu telah membimbing kita, telah mendidik kita, dan kita wajib untuk dengar-dengaran kepada orang tua. Boleh nggak ya kita mengingatkan kepada orang tua kalau misalkan orang tua kita membuat kesalahan? Boleh dan harus. Jadi orang tua, papa mama ingatin ya, papa mama kalau nanti adik, kakak mau ingetin papa sama mama, nggak apa-apa ya, karena kata Kak Suryo, kita harus saling mengingatkan. Ya, walau tidak selalu orang tua kadang benar. Oleh sebab itu, maka kita harus saling dengar-dengaran, kita harus saling mengingatkan gitu ya. Orang tua mengingatkan kepada adik-adik, adik-adik juga boleh mengingatkan kepada orang tua kalau misalkan mungkin ada yang salah. Nah, cerita hari ini seperti itu, dan Kak Suryo akan akhiri cerita hari ini dalam doa. Yuk, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami belajar dari tokoh Daniel, Misael, Azaria, Hanaya, yang tetap setia, tetap berpegang teguh keyakinan kepada Tuhan Allah. Dan ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa setia kepadamu. Yakinkan kepada kami atas apa yang Tuhan telah berikan, kepandaian, kebaikan, kemurahan, itu semua adalah anugerah, dan izinkan kami untuk mensyukurinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, cerita firman Tuhan hari ini cukup sekian. Semoga adik-adik tetap diberkati dan bisa memberkati orang-orang sekitar. Tetap jangan lupa tetap setia ya. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah!
Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Oke. Mari adik-adik siapkan di rumah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini supaya bisa berkenan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan saatnya untuk beraktivitas. Adik-adik tentu sudah siap di rumah kan? Selamat beraktivitas. Hai adik-adik, tadi Kak Siska sudah bilang kalian siapkan kertas HPS, spidol, pensil warna, dan gunting. Kita mulai aktivitas kita. Pertama, kita lipat kertas persegi panjang ini menjadi bujur sangkar. Kemudian sisi yang di sini bisa kita gunting. Setelah kita gunting, kita akan lipat menjadi 4 bagian. 1, 2. Kalau kita buka, ada 4 bagian di sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lipat kembali dengan menuju ke satu titik berbentuk segitiga. Sudah dilipat seperti ini, kalian balik bentuk seperti ini, kalian lipat kembali. Nah, setelah kalian lipat lagi, kalian bisa lihat ada batasan-batasannya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi Kak Siska sudah bilang, kalian harus menyiapkan 8 pertanyaan yang orang lain tidak tahu pertanyaan apa yang kalian siapkan. Dengan menggunakan spidol, kalian bisa tulis 8 pertanyaan. Bisa berdasarkan cerita yang sudah diceritain tadi, atau kalian boleh buat pertanyaan lain. Nah, sebagai contoh, Kak Siska akan buat 8 pertanyaan. 1. Doakan 1 orang temanmu.
Kemudian sebutkan satu hobimu. Terus baca dan hafalkan Mazmur 111 ayat 10. Kemudian berikan pelukan kepada papa atau mama. Atau sebutkan satu nama guru sekolah minggumu. Dan yang terakhir, kalian bisa suruh tersenyumlah. Kalian bisa buat nyanyikan satu lagu sekolah minggu. Nah, atau permainan berakhir. Kemudian setelah kalian buat seperti ini, kalian bisa beri warna supaya bagus. Kalian boleh gambar kalau kalian bisa menggambar. Ya, seperti ini. Jika sudah, kalian bisa balik. Di sini ada 4. Kalian bisa tulis di sini nama-nama teman-teman Daniel. Ayo, siapa aja tadi? Kalau kalian lupa, bisa baca Alkitabnya lagi di Daniel 1 sampai 21. Namanya adalah Daniel, Mishael, Arzaya, dan yang terakhir adalah Hanaya. Supaya bagus, kalian juga bisa warnai. Ini. Nah, kalau sudah diwarnain, kalian bisa lipat seperti ini.
Kalian bisa masukkan tangan kalian. Dan kalian siap bermain dengan teman atau adik atau kakak. Contohnya, kamu mau pilih apa? Oh, saya mau buka Michael. Oke, Michael dibuka. Oh, Michael adalah permainan berakhir. Atau aku mau buka Daniel. Pertanyaannya, sebutkan satu nama guru sekolah minggu. Selamat mencoba dan Tuhan berkati. Bye. Nah Kak Ade, sekolah minggu sudah selesai. Semoga adik-adik juga minggu depan mengikuti lagi sekolah minggu kita ya. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami diberi kesempatan bersama-sama sudah sekolah minggu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap kegiatan kami maupun di sekolah kami dan tetap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.